Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rayu, rayu. Kembali lagi bersama kami dari Buih Lebah buat lebih-lebih baik. Pada hari ini saya Ratna Irawati bersama Pak Muslim dan kedatangan satu lagi teman Buih Lebah di mana beliau sudah sangat dikenal di kalangan masyarakat Malang. Beliau bernama Bapak Priyo Sunanto Sidi. Pak Priyo Sugeng. Pak Priyo ini adalah pemerhati budaya. Jadi beliau sudah banyak sekali berkarya dalam hal pelestarian budaya. Pak Priyo, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik, Pak Muslim juga baik. Alhamdulillah. Ya, jadi pada pagi hari ini kita sedikit sharing-sharing ya. Iya, saya dengar-dengar Pak Priyo ini juga sering mendalami hal-hal spiritual. Iya, gitu. Dan hari ini katanya Pak Priyo ingin sedikit sharing bahwa alam semesta itu mempengaruhi karya dari manusia. Pripun Pak itu Pak? Mungkin boleh dijelaskan sedikit. Jadi gini, kalau saya boleh mempunyai pendapat, Nggih. kenapa sih karya itu dipengaruhi dari unsur-unsur Allah? Jadi banyak sekali para seniman, para budayawan, atau para penggiat seni atau pelaku seni ketika mengadakan atau membuat sebuah karya selalu diawali dengan ritual, doa, Ya, ya. dengan harapan apa? Dengan harapan alam sekitar ini akan mempengaruhi karya ini. Kadang-kadang kita sudah menyiapkan konsep dan konsep gambar segala macam. Tetapi ketika kita aplikasikan itu tidak sesuai dengan apa yang kita lakukan, apa yang kita desain, apa yang kita lakukan. Karena apa? Seringkali kita lakukan ini digerakkan oleh unsur-unsur alam. Sehingga misalkan membuat garis itu garisnya bisa terfokus, bisa malah lebih panjang gimana. Itulah yang dimaksud bahwa karya itu dipengaruhi oleh alam semesta. Artinya kita itu nyuwun pangestu atau nyuwun kemudahan pada alam semesta ini untuk bisa mensupport semua kegiatan kita, nggih. Bukan hanya itu saja, tapi untuk memberikan tuntunan ya. Tuntunan agar karya ini betul-betul bisa dinikmati oleh masyarakat lain. Yang maksimal, karena kadang-kadang manusia hanya bisa menggambar, misalkan menggambar atau membuat karya itu kayak semacam ini. Tetapi ketika ada unsur alam yang masuk, gambar ini akan berubah. Bahkan bisa jadi akan lebih bagus, bisa jadi akan lebih jelek. Ketika unsur-unsur alam tidak bersinergi dengan kita, akhirnya gambarnya semakin jelek. Kadang-kadang seorang pelaku seni kadang-kadang kalau sudah semacam itu dia harus healing suku, mohon penjualan. Jadi bukan hanya sekedar mohon doa saja, tetapi juga mohon arahan-arahan kemudian supaya dijadikan karya yang luar biasa. Iya, luar biasa. Kalau menurut Pak Muslim dari sudut pandang Buih Lebah bagaimana Pak? Ya, kalau apa yang disampaikan Pak Priyo itu yang saya pelajari ya sama sebetulnya. Kalau kita mengenal di budaya negara lain, itu ada Feng Shui. Feng Shui, ada Hong Shui yang lebih makro, lebih luas. Kalau Feng Shui itu lebih spesifik, lebih ke mikro begitu. Memang iya. Jadi jangankan di alam gitu ya. Di baju ini saja, di baju ini aja. Ketika dalam situasi yang kayak begini ini kita pakai bahan nilon yang mengandung plastik, itu di tubuh menghasilkan reaksi yang berbeda. Di antaranya respirasinya itu agak mungkin berlebihan, tapi nggak bisa menguap. Banyak orang diungkep. Dampaknya ke tubuh, sistem tubuhnya kacau.
ke otak, akhirnya Iya. berpikirnya, berasanya. Iya. Kalau diurut panjang. Iya. Aku Sunan. Iya. Ini yang tidak kelihatan. Panjenengannya ini rawuh, gimana ini di syuting nggak kelihatan. Apa yang dikatakan jenengan sama Pak Brio minta restu, minta doa, amit sewu, begitu kan? Iya. Itu sebetulnya tidak hanya di tempat ini yang katakan Pak Brio tadi goresannya. Ini bisa terjadi pada seorang arsitektur misalnya. Iya. Ketika dia merancang tempat dengan ukuran yang sekian meter persegi, dengan kemiringan sekian, dengan tekstur tanahnya yang lembek atau keras dan sebagainya, itu bisa berpengaruh terhadap karyanya. Seorang ilmuwan demikian juga. Ini dari sini kalau didatangkan orang ahli geologi, ya kan, pertambangan, kemudian ahli pertanian, ahli, tentu beda-beda akan berpengaruh kepada karyanya. Kira-kira itu sama lah sebetulnya. Hanya mungkin pembahasannya di lain negara, di lain suku, di lain agama bisa beda. Pak Priyo sendiri pernah punya pengalaman pribadi enggak Pak terkait dengan contoh-contoh seperti itu tadi? Mungkin waktu Pak Priyo mau berkarya tiba-tiba Pak Priyo lupa atau pripun gitu. Sering kali. Oh sering ya? Sering kali. Kadang-kadang ya itu tadi karena unsur alam ini tidak mendukung. Pada waktu kita sudah punya semangat untuk berkarya, semangat untuk berkarya. Akhirnya ketika kita di tengah jalan, kita buat karya ini kelihatannya kok nggak karu-karuan. Kadang-kadang saya buat karya yang bagus, desainnya bagus, ternyata kita aplikasikan dalam bentuk malah amburadul. Dan sebaliknya, kadang-kadang kita hanya kejar-kejar pokok yang penting jadi. Ternyata kalau jadi yang malah lebih bagus ya. Bagus loh. Dari sinilah yang saya tadi bahwa unsur alam itu mempengaruhi karya itu tadi. Termasuk di cosplay Pak ya. Iya. Pak Priyo ini ahli cosplay. Mau macam-macam itu. Mau fantasi yang model apa. Karya beliau banyak. Ketika terus terang ketika saya itu membuat Pak Garuda Wisnu Kencana ya. Iya Pak. Dia 20 sana. Ternyata tidak semudah apa yang kita bayangkan. Walaupun sudah didesain ya. Desainnya juga, gambarnya juga. Jadi ternyata ketika saya aplikasikan nggak selesai. Dan ternyata hasilnya pun tidak sama dengan apa yang saya lakukan. Iya. Bahkan kadang-kadang saya membuat ini rencana masih membuat Ratna Paramita. Ternyata kemarin tuh saya membuat ukiran yang hanya sekedar ala kadarnya. Ternyata loh, hasilnya malah luar biasa. Jadi ini yang mempengaruhi bahwa banyak sekali peristiwa-peristiwa semacam ini. Terutama ketika kita membuat musik dan macam, terutama musik. Apabila kita mengarang suatu musik untuk satu kegiatan, seringkali kan dipengaruhi oleh alam. Iya. Kadang-kadang kita juga ini musik kayak akhirnya kayak apa? Iya. Jadi nggak sesuai dengan harapan. Di luar hitungan itu ya, di luar. Pakemnya sudah hitungannya kalau musik itu kan jelas 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Ternyata kalau ada yang 1, 2, 4, ada yang 1, 2, 3, 4. Kadang-kadang iramanya kok jadi begini gitu. Terus Pak, andai kata ini Pak Nji, kita sudah mengikuti aturannya, artinya kita sebelum berkarya itu kita sudah mempersiapkan semuanya, entah itu desainnya dan lain sebagainya. Lalu kita juga tidak lupa sudah menautkan kepada alam semesta. Pernahkah terjadi bahwa alam semesta tidak menghendaki karya itu terwujud Pak? Sering. Oh begitu ya Pak? Sering. Kadang-kadang kita sudah bisa semacam itu, bahkan sudah kita tempelkan, kita buat semacam itu, ternyata kita lihat
ibaratnya begini, kita mau membuat menggambar satu foto. Ternyata ketika kita aplikasikan, kok jadi bagong. Jadi gitu. Ini seringkali Gitu Pak ya. Makanya kenapa sih orang-orang berkaya itu selalu harus seringkali meditasi, seringkali berdoa, seringkali berdoa pada alam dengan harapan setiap goresan, setiap hasil karya sedikit apapun kita selalu berdoa Tuhan supaya apa betul-betul dituntun menjadi suatu karya. Apalagi yang namanya karya seni. Seni itu artinya kan udah kalau kita udah bisa mengubah keindahan ya bukan karya seni akhirnya ini. Pak Muslim, tadi kan kita sudah mendapat penjelasan dari Pak Priyo seperti itu, bahwa kadangkala alam semesta pun juga tidak menghendaki gitu loh Pak, kita berkarya seperti itu gitu. Menurut jenengan itu apa sih Pak gitu loh? Apakah memang itu dianggap oleh alam semesta tidak ada manfaatnya atau tidak baik untuk kita atau apa gitu loh Pak? Kok sampai alam semesta tidak menghendaki gitu Pak? Iya. Ini saya cerita tentang yang saya pelajari yang saya pelajari. Ada semacam kawasan gitu. Ada kawasan pengaruh, kawasan gelombang. Sejauh mana yang kita bicarakan ini mempunyai kemanfaatan terhadap lingkungannya. Apakah level RT, level RW, level kelurahan, level provinsi, level nasional, level dunia, sampai level semesta. Level dunia sama semesta beda. Kalau dunia itu mungkin dibatasi oleh bumi. Kalau semesta, level semesta itu lebih luas. Gelombang keterpengaruhan itu derajatnya juga bertingkat-tingkat. Tergantung kompetensi apa yang kita kerjakan. Kalau yang kita kerjakan itu speknya di ekonomi, katakanlah begitu, maka gelombang-gelombang yang datang itu ya seputar ekonomi. Kalau yang kita pelajari itu seputar kedokteran, yang ahli medis gitu, yang sekolah bidang kedokteran atau praktisi kedokteran, gelombang yang datang itu sesuai dengan yang dia modal. Dia modal itu yang dia punya itu apa? Oleh karena itu karya itu dipengaruhi oleh spesifikasi formula karyanya itu apa? Apa ekonomi, apa kedokteran, apakah politik, apakah kemudian humanis, seni, termasuk bela diri dan sebagainya. Itu ada frekuensi yang berbeda dengan tingkatan makhluk yang terlibat juga berbeda-beda. Oleh karena itu tadi kenapa diantaranya, ya kan? Panjenengannya tadi yang datang nyebut yang tidak kelihatan sunan. Nah, ini kira-kira gelombangnya Pak Priyo yang menarik. Hamba-hamba yang tadi nyebut sunan itu datang. Karena ada formula yang memancing untuk datang. Jadi jangan berharap ketika melihat orang-orang yang para ilmuwan yang levelnya tinggi itu, kemudian jangan dikira itu tidak melalui perjuangan yang berat, melalui SKS-nya itu S1, S2, S3, sama dengan lokal-lokal tadi itu. Nggak ujuk-ujuk gitu. Nggak ujuk-ujuk, tidak begitu. Itu kira-kira. Iya. Nah ini kebetulan teman-teman, saya sampaikan sedikit. Kebetulan kita ini ngobrol-ngobrol santai di depan Situs Kali Songo ya Pak ya. Situs Kali Songo ini sejarahnya apa sedikit Pak? Mungkin boleh disampaikan. Situs Kali Songo ini adalah sebetulnya kalau zaman sekarang itu sertifikat. Sertifikat untuk wilayah. Gitu. Tidak semua daerah yang mempunyai sertifikat semacam ini. Gitu. Situs ini adalah sebagai wujud bahwa daerah sini dulu
diberi keluasaan untuk mengelola otonomi sendiri. Oh, Jadi ibaratnya boleh menjadi bagian membentuk pemerintahan sendiri. pemerintahan sendiri. Oh, Jadi, kalau tidak salah ini di angka tahun 1151 1151 di masa kerajaan apa Pak kalau boleh tahu? Kediri akhir. Oh, Kediri akhir ya. Iya. Jadi sebelum Singosari. Sebelum Singosari. Dulu Pak ya, ini wilayah Kediri dulu ya. Kediri. Wilayah Kediri ya. Kediri. Ya, kalau nggak salah itu memang. Terus Iya. kemudian Ken Arok berontak. Ini bidangnya ini. Iya. Dan Iya. kebetulan Pak Priyo ini sedang dalam upaya menyelamatkan situs Kali Songo ini yang ada gejala-gejala mau digusur oleh penduduk setempat ya Pak ya. Iya. Jadi mohon doa untuk para pemirsa, bantu kami untuk terus mempertahankan dan merawat situs-situs peninggalan leluhur kita, karena adanya kita juga berawal dari leluhur-leluhur kita, dan bangsa yang besar selalu mengingat leluhurnya. Begitu ya Pak Priyo ya. Oke. Terus kembali lagi ke topik kita tadi Nah, itu, Pak. sebelum ini saya nyambung Iya, yang iya, tadi iya. itu ya. Asik ini Pak. Ya, iya. Ini contoh bahwa alam semesta mempengaruhi karya, Iya, termasuk menentukan tempat tempat ini. ini ya Pak ya. Iya, Iya. betul. Jadi kita dari rumah jenengan muter-muter jalan cilik-cilik gitu Iya, kan, muter iya. cilik-cilik. Termasuk pembahasan semacam ini. Pada awalnya kita membahas tentang apa? Alam semesta mempengaruhi karya. Iya. Kenapa kita ngomong tentang punten? Iya, iya. Inilah contoh real, Iya. pemirsa, contoh real bahwa sebetulnya alam semesta itu di sini kenapa bisa terjadi pertemuan ini, kenapa pakai tikar, Iya. tadi awalnya tidak ada tikar, kenapa kemudian terjadinya itu jam 11. Iya, Ini alam ikut menata, ikut andil ya ikut Pak. andil. Itu Ya, yang terbaiknya ya. terbaiknya. Iya, iya. Sehingga apa? Tadi kita sudah berupaya di tempat yang pertama. Nah, Ya. ternyata ada prosedur yang harus diikuti. Sementara kita mencoba mematuhi prosedur itu karena Ya. prosedur itu bagian dari alam. Iya. Nah, tidak boleh seenaknya sendiri begitu kan? Iya. Nah, ini contoh-contoh kecil bahwa akhir setiap kejadian terimalah. Iya. Iya. Karena itu keterlibatan seluruh unsur alam dan diri kita. Betul. Dengan catatan ketika sudah berusaha maksimal. Iya, iya. Jangan belum apa-apa sudah diserahkan apa cari alam. Kira-kira kesimpulannya dari perbincangan siang hari ini apa Pak? Iya. Kalau menurut saya, kesimpulan daripada ini bahwa semua karya, semua perilaku, semua tingkah laku ataupun kegiatan kita itu selalu dipengaruhi dari unsur. Ya, jadi unsur-unsur alam selalu memberikan peran sangat penting dalam rangka untuk berkarya. Ya. Mungkin Pak Udin bisa menerjemahkan. Masa sih iya? Bagi orang masa iya? Unsur alam bisa mempengaruhi tentang hasil karya ini. Mungkin Pak Udin bisa mengaplikasikan. Iya. Itu yang sering menjadi perdebatan Pak Trio. Ya. Teman-teman kami di Bui Lebah dan masing kami di Bui Lebah itu tidak apa ya, tidak sama. Artinya apa? Di Bui Lebah itu hanya salah satu sebagian formula, salah satu sebagian ilmu, sebagian apa ya, keterampilan atau apa pada masing-masing kami. Tetapi tidak pernah ada yang sama teman-teman. Iya. Kita terbiasa sudah begini. Itu karena tergantung perjalanan spiritual masing-masing ya. Iya, tergantung dia pada lokal-lokal yang macam-macam yang saya sebut sampai ini. Iya. Sekarang ini saya mohon nun sewu amit sejuta gitu kepada pemirsa-pemirsa yang sudah memiliki keilmuan yang lebih di atas kami. Termasuk para leluhur-leluhur yang tidak kelihatan, kami nuwun sewu
akan demo tentang apa yang kita diskusikan. Ya. Karena ada gelombang-gelombang yang tidak bisa tertangkap oleh kamera. Nah sekarang ini kami demo ya, dengan menyebut nama Tuhan yang Maha Kuasa, Pengasih dan Penyayang. Saya Bismillahirrahmanirrahim tak demo. Karena gelombang alam tidak bisa terjemahkan kalau tidak ada medianya. Nah ini tadi kami sudah mohon kesediaan Bu Ana untuk menjadi media sebagai penerjemah gelombang-gelombang yang tidak tampak di seputar sini. Nah, ini kita belajar bareng. Tolong pada yang lebih sakti, lebih pinter, saya mohon izin untuk sharing keilmuan. Nah, ini diantaranya ini translate pada gelombang-gelombang yang tidak tertangkap oleh kamera yang berpengaruh terhadap karya diskusi kami. Jadi kami tidak semata-mata ngomong dengan jasad pria, jasad muslim, jasad anak. Ini kita belajar bareng-bareng. Nanti kita kupas. Lain kali boleh. Rahayu. Rahayu. Beliau matur salam. Langsung saya terjemahkan bahasa Indonesia ya nanti ya. Aku Kertajaya. Aku Kertajaya. Aku penguasa Kediri terakhir. Aku penguasa Kediri terakhir. Pangapunten. Mohon maaf. Kowe mau memang tak tarik mrene. Kamu tadi memang tak tarik ke sini. Mergo aku butuh pitulunganmu. Karena aku butuh kerahmatanmu. Aku iki sedih. Aku sedih. Aku gelo. Aku kecewa. Gelo mergo kelakuanku dhewe biyen-biyene. Perbuatanku sendiri dulu-dulunya. Aku iki jahat. Aku ini jahat. Aku meksa para brahmana kanggo nyembah aku. Aku memaksa dewa untuk tunduk kepadaku. Aku kepingin dianggep dewa. Aku jahat sing ora tunduk, ora gelem nyembah aku dadi dewa, tak binasake. Terus aku nesu mergo ana Aku marah karena ada pemberontakan Ken Arok. nanging aku sadar. Tapi aku sadar. Aku iki digawe conto karo Gusti Kang Maha Agung. Mergo donya iki nek kabeh lakune apik-apik menungso ora paham endi salah, endi bener, endi apik, endi elek. Mamula aku ikhlas. Aku ikhlas. Iki sebagai penebusan karmaku. Ning nek aku mau nyeluk kowe rene kabeh. Mergo aku iki tertarik. Energimu iki bening. Amin. Amin. Aku kepengin nyuwun tolong tungakno aku ben karmaku iso terkurangi. Amin. 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 Terusno olehmu didik masyarakat. Sak cilik-cilike peranmu iku mesti ana catetane. Amin. Amin. Rahayu. Rahayu. Nyuwun restu. Nyuwun restu. Nah, ini pemirsa,
bagaimana hubungan alam gaib dan alam nyata itu selalu terjadi di mana-mana. Alam ini, belegernya ini dengan sisa bangunannya, kemudian ditambah ini, ditambah paving dan sebagainya, ini fisiknya, jasmaninya. Jiwanya yang tidak kelihatan, yang salah satunya terjemahkan lewat mediator Bu Ana tadi. Ini salah satu aja, banyak sebetulnya. Kalau kita ikuti, berapa bulan tidak habis-habis. Ya, ini nanti kita nyambung kepada materi-materi kita dialog dengan semesta, nyata dan gaib. Nah, nyatanya ini Pak Priyo, ya, nah, ini saya nyata. Gaibnya itu di dalam tubuh Bu Ana, di dalam tubuh saya, termasuk di jenengan semua, itu bisa ribuan makhluk bisa masuk ke tubuh seseorang. Karena apa? Wujudnya gelombang. Jadi kembali kepada permasalahan terjemahan gelombang tadi, di antaranya kenapa beliau yang hadir itu Raja Kertajaya, karena ini sejarah tempat ini punya keterkaitan di sana. Sehingga kalau kita pelatihan di tempat sini, wifi-nya itu tinggi, terkonek. Kalau kita mengonek di tempat yang lain, yang itu gelombangnya, kalau Pak Priyo mengatakan alam semesta mempengaruhi karya, itu karyanya yang datang bukan Raja Kertajaya, tokoh yang di sana bisa jadi, atau bisa jadi ketika Pak Priyo sedang merapi, kemudian Pak Priyo sedang berupaya mencari pencarian obat dan solusi masalahnya, ketika di sana itu hadirlah kompetensi yang bisa turun solusinya. Kebetulan Pak Priyo ini juga praktisi terapi, di samping praktisi budaya seni ya. Kebetulan kami juga sama bidangnya. Artinya apa? Kekuatan yang kita tampak itu bisa kita gunakan sebagai untuk memberikan kerahmatan kepada yang tampak. Yang tampak memberikan kerahmatan yang tidak tampak, seperti beliau tadi yang minta didoakan supaya kesalahan-kesalahannya diampuni. Yang tidak tampak juga mendoakan. Ini fungsi kita silaturahim ke tempat-tempat yang dimanapun sebetulnya, tidak harus yang punya sejarah, apalagi yang punya sejarah. Ya, ini salah satu gelombang, teman-teman pemirsa yang saya hormati, ya, salah satu gelombang. Nah, oleh karena itu sering ditutur orang tua, leluhur-leluhur yang sepuh-sepuh itu, le jogon, le lisanmu, le ojo ngomong sembarangan. Makanya kadang ada orang yang guyonan di tempat-tempat ritual, tahu-tahu perot, tahu-tahu bisu, tahu-tahu geblak kesurupan. Itu wujud daripada interaksi yang salah dengan lingkungan. Nah, mudah-mudahan kita bisa saling merahmati dimanapun, kapanpun, dengan apa dan siapapun, dan dalam kondisi apapun, dengan sesama unsur alam semesta. Ya, amin. Ini unsur alam semesta. Ya, ya, itu kira-kira Pak Priyo. Satu pertanyaan Pak Muslim. Ya, ini mewakili para pemirsa aja. Iya. Kalau kita bertiga mungkin kan karena kita sudah terbiasa dengan energinya Pak Y. Iya. Tapi bagaimana, pasti akan ada muncul pertanyaan-pertanyaan dari para pemirsa. Apakah gelombang yang masuk tadi itu memang murni beliaunya yang hadir, ataukah gelombang-gelombang lain yang berpura-pura sebagai beliau? Kira-kira ada penjelasan singkat nggak bagaimana ciri-cirinya? Iya. Aku Kertajaya, aku Kertajaya, aku Kertajaya. Ini bukan subjektif para pemirsa. Saya betul-betul nol, mengosongkan diri, tetapi Muslim tidak hilang. Ya. Ini syarat apabila kita ingin memperoleh gelombang itu murni. Diupayakan sebersih mungkin, sesuci mungkin dalam kapasitasnya. Tidak harus suci kayak begini. Ya. Biar Buddha, ya kan,
Iya, ini ada yang bisa suci. Iya. Mensucikan lagi air sungai, termasuk air yang lebih dari 2 kula gitu ya. Itu walaupun budak kecipratan najis itu enggak najis. Ya. Suci kita sak level-level kita nggak iso niru yang kayak gini lah ya. Enggak apa-apa. Ya. Sekotor kita, sekotor-kotor kita, luberkan. Ya. Apa makna luberkan? Lakukan amalia kebaikan sehingga nanti membuat air yang diam ini mengalir. Atau lebih 2 kula itu 216, anggap 230-50 gitu lah. Itu sudah suci walaupun kita kotor. Nah, caranya itu. Jadi berupaya katakan kita nakal-nakali gitu ya. Ketika kita bernawa itu untuk mencari ilmu, obat, solusi, upayakan sebersih mungkin dengan sekotor mungkinnya tadi. Nah, kemudian untuk membedakan gelombang tadi itu masuk asli atau tidak, yang pertama logik enggak yang disampaikan. Artinya kita tidak boleh langsung percaya ya Pak ya, kita mengolah dulu ya. Logis apa enggak gitu ya. Iya, karena yang datang ini pemirsa itu bisa gelombangnya macam-macam, bisa gelombang arwah yang gentayangan. Gentayang itu maksudnya tidak kembali ke alam kubur. Nempel di pohon, nempel di batu, nempel di rumah kosong, nempel di lain-lainnya. Ya, itu bisa arwah ya, yang gentayangan. Termasuk bisa yang bagus, bisa datang. Yang kedua, bisa jin. Karena apa? Wujudnya gelombang. Ini jin itu ada level macam-macam, ada gondoruo, ada tuyul, ada yang berbentuk ular, ada yang berbentuk singa, dan karena wujudnya gelombang bisa berubah bentuk apapun. Nah, sesuai dengan tempatnya. Sesuai dengan tempatnya, sesuai dengan botol seperti botol. Iya. Ini lebih canggih karena frekuensi. Ya, EE itu kan, EE itu mau dirubah apa sesuai dengan tempat. Iya, bisa seakan hidup gitu kan, bisa niru macam apa. Itu. Kemudian bisa setan, ya, bisa iblis, bisa malaikat, bisa arwah leluhur-leluhur yang baik dan yang jahat, termasuk gelombang ilmu yang baik dan yang jahat. Wujudnya semua wujud gelombang. Di alam ini tidak ada makhluk benda dan sifat yang berdiri sendiri, tidak ada. Semua terhubung dengan gelombang. Kembali ke sana tadi, pertama upayakan bersih, logik enggak yang disampaikan. Kemudian mengajak keluar dari agama masing-masing enggak? Tidak harus keluar dari Islam. Kalau yang kepercayaannya agama lain, dia mengajak keluar dari agama lainnya secara keluar logika enggak? Gitu loh. Kembali ke logika ini. Kemudian kepada ajaran-ajaran leluhur yang sudah terbukti benar. Nyalain enggak ini? Ketika ini sudah terpenuhi, kita sudah berupaya bersih, logik, tidak sesuai dengan ajaran masing-masing agamanya dan kitab-kitab ikutannya, termasuk penganut-penganutnya, menjelekkan yang lain, tidak termasuk itu. Ya. Sehingga apa? Insya Allah kira-kira asli. Ini nanti ketika kita berdialog dengan langsung begitu, ketika sudah terlatih, ketika salah, bisikan alam di alam yang lain yang datang itu akan membisiki, akan membenarkan. Kalau di agama Islam, mungkin di agama lain juga ya, syaratnya itu ikhlas. Orang ikhlas itu sulit ditipu oleh gelombang yang palsu. Jangan takut kita gak tahu ilmu pengetahuan, ya kan? Terus gak berani melakukan, gak punya nyali. Enggak diketak titik tampil sebagai harimau ya. Kesucian tadi itu termasuk niat ya Pak ya. Karena seringkali saya lihat ada orang yang datang itu dengan niatnya sudah buruk, ya berarti kemungkinan akan menarik gelombang atau energi yang buruk ya Pak. Sama dengan gelas ini lah.
Iya. Bentuknya ini artinya bentuknya gelasnya semacam ini. Iya, iya. Tapi artinya bentuk ini. Iya. Berarti kembali tergantung niat kita juga Iya. tadi ya Pak ya. Ketika kita ini diisi putih, maka keputihan di alam akan tertarik. Iya. Ketika kita isikan hitam jelek, maka di alam semesta dari yang terdekat sampai yang terjauh, ya bisa hadir ke sini. Iya. Nah, ini diantaranya cara membedakan gelombang asli dan palsu. Intinya di kejujuran dan keikhlasan yang konstruktif, menambah kerahmatan bagi alam atau merusak alam. Iya. Kalau yang merusak akan datang yang penipuan, merusak. Kalau yang kemudian konstruktivitas, ya kan? Ya, insya Allah di alam akan datang yang konstruktivitas, saling merahmati di antara yang tampak dan tidak tampak dengan kita, dan kita dengan beliaunya, termasuk seluruhnya. Bagaimanapun juga kita nih selalu terhubung dengan yang goib-goib ya Pak ya. Tidak bisa dihindari itu. Karena kita selalu berdampingan. Iya, betul. Ini loh, jasmani kita sama jiwa-jiwa ini goib. Jadi manusia ini terdiri dari nyata dan goib ya. Ini tempat ini sama. Ini nyatanya, jasmaninya, goibnya yang tidak kelihatan. Iya, betul. Itu menarik sekali pembicaraan siang hari ini. Pak Priyo, matur nuwun rawuhipun, juga Pak Muslim, terima kasih sharing-sharingnya. Mungkin nanti di kesempatan tadi kesimpulannya apa tadi? Iya, di kesempatan selanjutnya nanti kita akan membahas materi-materi yang lain ya Pak ya, lebih menarik. Jadi terakhir kesimpulannya Pak Priyo mungkin masih mau dilanjutkan? Jadi kesimpulannya semua kegiatan, semua hasil karya ataupun panen selalu berkaitan dengan alam semesta. Selalu berkaitan dengan alam semesta. Oleh karena itu berbaiklah dengan seluruh alam semesta. Kira-kira itu ya Pak. Dan apabila ingin berkarya, ya baiklah. Iya, carilah tempat-tempat yang kompeten ya Pak ya. Dengan karya yang akan kita buat, jangan salah tempat juga. Ibarat kita mau bikin apa itu namanya, bantengan tapi kok di candi. Lah padahal candi kan tempatnya untuk berdoa, beribadah. Jadi carilah tempat-tempat yang memang kompeten dengan karya yang akan kita hasilkan. Baik, para pemirsa Bui Lebah, terima kasih sudah menonton channel kami. Mudah-mudahan apa yang kami bicarakan ini bisa mendatangkan manfaat untuk para pemirsa semuanya. Saya Ratna Irawati, Pak Priyo Sunanto Sidi, dan Pak Muslim undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.